Pemirsa, seorang pemuda asal Surakarta, Jawa Tengah lolos mendapatkan beasiswa di 11 universitas kelas dunia di Amerika. Namanya Parama Pradana Suteja, warga Laweran, Surakarta ini tidak menyangka akan menembus 11 perguruan tinggi di Amerika Serikat. Satu persatu perguruan tinggi di negeri Paman Sam mengirim pengumuman bahwa Parama lolos seleksi strata 2 atau S2. Bukan kampus biasa, 11 universitas yang menerima pemuda berusia 24 tahun ini adalah kampus kelas wahid tingkat dunia seperti Harvard University, MIT atau Massachusetts Institute of Technology, dan Yale University. Parama akhirnya memilih Harvard University untuk melanjutkan kuliah S2-nya. Dan kita sudah tersambung dengan Parama Pradana Suteja melalui sambungan Skype di sini. Halo, selamat pagi, Parama. Halo, selamat pagi Kak Maria. Oke, boleh diceritain gimana waktu itu kamu awalnya bisa terdaftar dan akhirnya diterima di 11 kampus terkemuka di Amerika? Awalnya itu juga kaget sih waktu mendengar berita dapat 11 universitas tersebut. Awalnya soalnya juga saya mendaftar ke beberapa sekolah itu tujuannya kan supaya ada alternatif ya. Jadi kalau misalnya tidak diterima di universitas satu, bisa diterima di universitas lainnya. Jadi saya mendaftar ke 11 universitas tersebut. Dan bersyukur sekali kemarin diberi kesempatan Tuhan untuk diterima di 11 universitas tersebut dan mendapat 7 beasiswa dari 11 universitas tersebut. Nah, tapi dari 11 itu kamu akhirnya memilih Harvard University. Apa alasannya gitu kalau dibanding dengan universitas-universitas yang lain? Nah, jadi itu emang awalnya pilihan yang sulit ya, soalnya setiap sekolah tuh memiliki kelebihan masing-masing. Seperti MIT itu bagus dalam hal technical, dan Harvard itu bagus dalam hal philosophical, Princeton juga ada kelas yang lebih kecil, jadi hubungan antara dosen dan murid itu juga dekat. Tapi setelah saya ngobrol dengan profesor saya, orang tua saya, dan teman-teman saya, akhirnya saya menjatuhkan pilihan saya ke Harvard University karena paling sesuai dengan design value saya. Oke, tapi kapan rencananya berangkat, Parama? Rencananya sekitar bulan Juli, Agustus, tapi ini gara-gara corona ini masih nggak yakin, soalnya embassy Amerika pun juga tutup, jadi ya masih TBD, masih. Oke, apakah akan mulai online mungkin ya, atau gimana? Ya, ada kemungkinan besar juga bisa online juga, karena kalau sekolah di Amerika kebanyakan juga masih tutup, dan mereka pun di dunia juga terbanyak akan terkena coronanya. Oke, tapi kamu nih luar biasa sekali. Nah, jadi kita tuh pengen tahu apa sih sebenarnya yang memotivasi kamu bisa memiliki cita-cita setinggi langit sampai mengejar pendidikan yang setinggi-tingginya seperti saat ini? Saya merasa bahwa pendidikan itu sangatlah penting untuk membuat karakter kita supaya kita menjadi manusia yang siap di kemudian hari. Maka dari itu saya mendaftar ke sekolah-sekolah tersebut tujuannya untuk supaya bisa membangun karakter saya untuk mempersiapkan saya dalam kehidupan saya berikutnya, dalam pekerjaan saya dan kehidupan masa depan saya gitu. Berbicara mengenai masa depan, memang apa sih cita-cita kamu? Kalau ditanya cita-cita banyak, tapi menurut saya yang paling penting adalah saya ingin bisa berguna buat orang lain. Sebetulnya itu aja sih. Artinya menurut kamu pendidikan itu begitu penting untuk mencapai impian masa depan kamu? Penting sekali, saya setuju bahwa pendidikan itu memiliki peran yang sangat penting dalam membantu membukakan jalan kita untuk mencapai hal yang lebih baik, seperti itu. Oke, nah dengan kerja keras dan usaha yang kamu lakukan, kamu berhasil untuk bisa meraih pendidikan setinggi-tingginya. Tapi untuk di masa pandemi saat ini, kamu juga pastinya banyak tahu bahwa banyak sekali masyarakat kita yang akhirnya sama seperti kamu mungkin memiliki kemampuan yang cukup baik, tapi tidak bisa meraih pendidikan karena terhalang oleh biaya, khususnya karena akibat pandemi ini. Nah, apa pesan kamu untuk mereka? Apa semangat kamu, Parama? Memang sungguh sangat disayangkan ya, karena pandemi ini
banyak orang mungkin kehilangan pekerjaan mereka. Jadi kemarin sudah sampai hari ini udah lebih dari 59.000 orang terkena corona dan ada katanya 2 juta pekerjaan hilang. Tapi saya percaya bahwa di masa krisis selalu ada jalan. Dan saya bersyukur sekali kemarin mendengar bahwa ada beasiswa pasca pandemi yang menurut saya ini sangat baik karena bisa membukakan jalan bagi adik-adik yang mungkin terhambat pendidikannya karena corona ini. Jadi yang penting orang tua saya selalu mengingatkan saya bahwa corona ini bukan hanya memberi dampak untuk kita saja, tapi seluruh dunia. Jadi kita ini tetap harus berjuang untuk mencapai masa depan kita. Kita tidak boleh putus di tengah jalan, kita harus tetap semangat. Itu dari saya. Oke, harus percaya begitu ya, pasti akan ada solusi dari ini semua. Baik, terima kasih Pak Rama sudah berbagi kisah dan juga inspirasi di Selamat Pagi Indonesia kali ini. Semoga sukses selalu ya sekolahnya.